Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dari depan Pastori GPIB Jemaat Karunia di Pamulang, saya Pendeta Sarah Tahitu Hengkesa mengucapkan selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan di kondisi pandemi COVID-19, kita semua boleh tetap mengalami perlindungan Tuhan dan menjaga sesama kita, lingkungan kita. Kita tetap pakai masker, kita tetap menjaga kebersihan tangan kita dengan terus mencuci tangan. Kita stay at home, mengurangi waktu untuk kerumunan orang banyak. Ada satu pertanyaan besar, mungkin ada di hati kita semua dan pikiran kita tentang kapan kita beribadah atau mulai beribadah di gereja. Kami menginformasikan bahwa kita telah mengikuti protap dari gugus tugas Majelis Sinode sehingga satu tahap evaluasi menyangkut sosialisasi bersama telah kita persiapkan. Dan ini sementara beredar sosialisasi menyangkut informasi-informasi dari koordinator sektor di wilayah masing-masing, tetapi juga sosialisasi dari tim medis pihak dokter-dokter yang ada di Jemaat Karunia. Tahap yang kedua adalah kita akan melakukan tahap setelah sosialisasi, yakni tahap adaptasi. Tahap adaptasi kita akan mulai dengan tahap 25% dari kehadiran jemaat yang dapat beribadah di lokasi-lokasi ibadah, di 4 lokasi ibadah di gereja kita. Mulai dari bagaimana kita ada di luar ruang ibadah, sampai kepada protap di dalam tempat ibadah. Kita akan melangsungkan itu di tahap adaptasi dan jemaat mempersiapkan diri dengan baik. Hal yang juga kita perlu dan patut ketahui adalah zona. Zona merah masih ada di Banten, Tangerang Selatan. Sehingga majelis jemaat, pelaksana harian majelis jemaat, kita merencanakan untuk beribadah bukan di akhir Juli, tetapi di bulan September atau Oktober. Himbauan dari Majelis Sinode untuk melaksanakan peneguhan sidi telah kita responi. Ada 3 tahap yang kita lakukan, yakni sekitar 25% kehadiran jemaat dalam ibadah, itu sudah kita lakukan di tanggal 28 Juni. Ada 2 gelombang peneguhan sidi dan puji Tuhan sudah berlangsung dengan baik, serta ada gelombang yang ketiga, itu akan kita laksanakan di bulan Oktober. Itu berarti melihat kepada himbauan pemerintah dan membaca zona merah di lingkungan kita, ibadah kemungkinan akan kita laksanakan di bulan September atau Oktober. Mengapa kemungkinan? Karena sungguh kita memperhatikan yang dinamakan zona merah itu, sehingga kerumunan-kerumunan orang banyak itu patut kita perhatikan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyangkut ibadah minggu. Ibadah minggu itu akan kita laksanakan dengan metode atau cara live streaming. Itu hanya dilakukan di 1 bulan 1 kali di awal bulan. Lalu kemudian di minggu kedua, ketiga, keempat, atau kelima, kita akan menggunakan perpaduan antara merekam khotbah melalui video dan rekaman. Dengan catatan kami sangat senang sekali kalau keluarga terlatih untuk berperan aktif melaksanakan ibadah. Ada yang doa pembukaan, ada yang baca firman, doa persembahan, dan ada yang menyampaikan berkat. Disilih berganti di tiap-tiap anggota keluarga. Mari melatih untuk mengenal Tuhan lebih dalam lewat keterlibatan di dalam peran beribadah. Stay at home akan menjadi berkat untuk keutuhan keluarga yang beribadah, keluarga yang bersandar pada Tuhan, dan latihan-latihan itu sangat memungkinkan di ibadah yang variatif. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentang perjamuan kudus, sama seperti bulan April di Jumat Agung, perjamuan kudus akan tetap dilaksanakan di rumah di minggu perjamuan kudus di minggu sesudah Pentakosta.
Itu akan kita laksanakan di tanggal 12 Juli. Sehingga mari kita mempersiapkan diri. Siapa yang akan memimpin ibadah perjamuan kudus di rumah? Apakah Bapak, Ibu, atau Oma, Opa kita? Mari silahkan menjalankan. Kami akan siapkan tata ibadah, kami akan siapkan live streamingnya. Mengapa demikian? Variatif metode dan cara, karena kita tahu tidak semua warga jemaat yang punya akses wifi di rumah. Tidak semua jemaat yang punya HP memadai di rumah. Dan beberapa keluhan-keluhan menyangkut kuota. Bagaimana mereka melihat upload yang kita tayangkan lewat media YouTube, tidak semua dapat mengaksesnya demikian. Sehingga pelayanan dan menyediakan sarana pelayanan yang variatif itu akan terus dikerjakan oleh majelis jemaat dan bahkan komisi-komisi yang ada. Kita bersyukur lewat Inforkom Litbang, kita bersama boleh mengakses akan hal itu dan terus mempersembahkan yang terbaik bagi pelayanan ini. Terima kasih untuk kerjasama majelis jemaat, koordinator sektor, dan komisi-komisi Pelkes dan komisi teologi dan juga komisi multimedia dengan Inforkom Litbangnya. Mari kita bekerja sama di pandemi COVID ini, terus melakukan yang terbaik bagi jemaat untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam dan kasih yang melimpah. Terakhir, terima kasih untuk persembahan syukur, persembahan hari Minggu, persembahan ibadah keluarga, dan juga persembahan lewat persepuluhan yang terus semakin boleh meningkat. Terima kasih, kami akan menggunakannya dengan baik, dengan bidang prioritas di program kerja dan anggaran 2020-2021 disesuaikan dengan melihat kondisi pandemi COVID ini. Tuhan Yesus akan memberkati kita bersama. Tuhan memberkati, sampai jumpa.